Tuhan-Mu lebih dari hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang menjaga setiap kami. Benar Tuhan, kemurahan-Mu dan kemurahan-Mu itu yang baik buat setiap kami. Tiba saatnya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Kau bantu setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik jemaat-Mu yang mendengarkan. Kiranya apa yang Tuhan mau sampaikan pada masing-masing daripada kami boleh disampaikan dengan baik, boleh dimengerti oleh jemaat-Mu Tuhan. Berbicaralah secara spesifik Tuhan, sebab ini bukan ibadah yang kami lakukan untuk memuaskan hati kami. Ini ibadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya Tuhan yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami lebar-lebar buat jamahan-Mu. Jangan berhenti dalam pujian penyembahan kami. Saat kami mendengarkan firman, ada Roh Kudus yang mengalir, ada Roh Kudus yang mengingatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman. Orang-orang yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan baik, amin. Iya. Hari ini Bapak Ibu, minggu lalu saya kan enggak ikut ibadah hari raya Minggu ya. Tapi saya ngikuti di YouTube. Ada Bapak Ibu yang ngikuti ibadah hari raya Minggu? Boleh saya tahu lambaian tangannya? Ada beberapa ya. Bapak Ibu ingat, Bapak Gembala minggu lalu bilang ke kita satu pesan yang menurut saya seharusnya kita renungkan baik-baik. Siapa yang gak suka mujizat Tuhan? Gak ada ya, kita semua suka mujizat berkat Tuhan ya. Tapi Bapak Gembala minggu lalu menyampaikan dengan sangat tegas. Ayo gereja Tuhan bangkit. Gereja Tuhan punya pandangan yang baru bahwa hari-hari ini tuh kita jangan punya iman yang dibangun atas fondasi berkat dan mujizat. Gereja Tuhan jangan show off lagi tentang mujizat, tapi gereja Tuhan harus pusatnya kepada Tuhan. Omongan pembicaraan itu saya renungi seminggu ini Bapak Ibu. Kenapa ya? Ini omongan yang kadang bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Karena kan kita manusia yang suka mujizat, suka berkat. Kalau kita sakit, kita pengennya cepat-cepat sembuh. Kalau kita berdoa untuk ekonomi, berdoa untuk sesuatu, misalnya hubungan rumah tangga, kita kan pengennya mujizat Tuhan yang berkarya. Tapi kenapa kok Bapak Gembala menyampaikan dengan kita bahwa ayo gereja Tuhan hari-hari ini bangkit. Jangan punya iman di atas itu. Kita hari ini belajar bersama-sama tentang itu. Untuk saya, pertanyaan ini membuat saya tidak bisa lagi hidup dalam kemunafikan. Kenapa? Saya orangnya masih suka sama berkat, masih suka sama mujizat. Tidak jarang saya ngakui, kalau saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kau hadir di sini, tapi hati terdalam saya ini masih ngomong, Tuhan aku butuh ini loh. Tidak jarang saya bilang, Tuhan ayo aku ingin merasakan Engkau, tapi sebenarnya ada berkat, ada mujizat yang kita ingini dari doa itu. Faktanya Bapak Ibu, ini yang menjadi perenungan kita kalau kita sadar ya. Kita hidup di zaman yang semua serba cepat, serba praktis. Saya info ke teman-teman PAW, kita punya alat baru, in-ear wireless monitor ya. Oh ya, minggu depan saya bawa, cepat kita bisa akses. Karena kita punya Shopee, punya Tokopedia gitu ya, yang bisa kalau kita beli kita nggak perlu susah-susah carinya. Kalau kita tanya sama pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak bisa jawab pun, AI hari ini memberikan jawaban yang luar biasa cepat. Jangan-jangan iman kita selama ini tuh juga punya, kita bekerja dengan cara yang sama waktu kita minta ke Tuhan. Tuhan, aku itu berdoa, minta tolong suamiku itu cepetan pulang, balik sama aku. Kita nuntut jawaban itu cuma direspon dalam 1-2 menit.
Seakan-akan kita nunggu jawaban AI. Tuhan, aku minta tolong, anakku ini loh nakalnya luar biasa, enggak mau dengar sama aku. Kita berharap itu cuma terjadi 1-2 menit. Tuhan, aku menantikan kandunganku terisi bayi. Sudah 9 tahun, Tuhan ini kalah canggih sama AI ya. Dulu saya kalau ingat guyonan salah satu pendeta yang suka ngelawak. Kalau Tuhan enggak bisa ngatur turun, aku sih ngatur Tuhan. Kan gitu, ternyata itu betul loh omongan itu. Kita seringkali minta tolong Tuhan, seakan-akan kita mengerjakannya dengan zaman yang sebegitu canggih, sehingga kita minta jawaban-jawaban yang cepat, jawaban-jawaban yang sangat instan. Dan hari-hari ini yang seringkali merusak iman kita Bapak Ibu. Mari kita pelajari bersama. Kalau kita benar-benar berkata butuh Tuhan, selidiki hati kita. Apakah kita bilang itu jujur dari hati atau sebenarnya kita minta cuma pertolongannya? Kalau kita benar-benar rindu sama Tuhan, kita nangis, kita sujud, kita sembah Tuhan. Apakah itu benar-benar kita mencintai Tuhan atau sebenarnya kita ingin situasi kita yang berubah? Hubungan Tuhan dengan kita bisa bergeser kalau kita tidak peka sama hadirat Tuhan yang sesungguhnya. Dari hubungan hanya menjadi sebatas kebutuhan, dari perjumpaan hanya sebatas menuju ke permintaan. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya berikan tema judul khotbah saya adalah dari permintaan menjadi perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau saya baca ada satu yang menarik di Alkitab Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang terlupa pernah membaca ini. Ada seseorang yang waktu dia di padang gurun, Tuhan itu bilang, sudah aku tidak bersama engkau lagi, tapi berkat terus ngalir. Tidak apa-apa, kamu pengen apa sampai ke tujuanmu kok. Kamu pengen berkat sampai ke tujuanmu kok. Tapi aku tidak bersama-sama dengan engkau. Apakah Bapak Ibu ingat itu siapa orangnya? Mari kita baca ya. Di Keluaran 33 ayat 14 dan ayat 15. Di ayat 14 berkata demikian, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini kalau kita tidak pelajari konteksnya, kayaknya janggal. Tapi yang saya maksud tadi itu Musa, Bapak Ibu. Musa bilang, jika Tuhan sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Konteksnya itu apa? Saya mau ceritakan sekilas, kalau Bapak Ibu juga suka pembelajaran yang kontekstual ya. Kalau kita baca sekilas ini kayaknya percakapan biasa, tapi sebenarnya ini percakapan yang sangat menentukan arah bangsa Israel. Sebelum bangsa Israel jatuh dalam dosa, mereka membuat anak lembu emas. Mereka baru saja gagal di hadapan Tuhan. Jadi yang barusan kita baca itu Keluaran 33. Tapi di Keluaran 32 itu ada konteks yang lain. Bangsa Israel itu baru membuat Allah versi mereka sendiri. Jadi yang 33 itu tadi bicara tentang Tuhan bilang, pergi, enggak apa-apa, pergi ya. Tapi aku enggak bersama-sama dengan engkau, enggak bersama-sama dengan bangsa Israel. Tapi jawaban Musa itu kan luar biasa. Kalau Tuhan enggak bersama dengan kami enggak mau pergi. Musa waktu itu kenapa kok di 32 di pasal yang ke-32 itu bangsa Israel berusaha membuat Allah versi mereka sendiri? Karena waktu bangsa Israel nunggu Musa di gunung, mereka itu merasa terlalu lama. Kenapa kok Musa enggak turun-turun? Bangsa Israel itu mulai gelisah seakan-akan enggak ada Tuhan. Di Keluaran 32 ayat 1, bangsa Israel itu datang kepada Harun dan berkata, katanya dia di Keluaran 32 ayat 1, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari,
Buatlah untuk kami Allah. Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bangsa Israel waktu nunggu Musa di gunung mereka gelisah. Akhirnya mereka berusaha buat Allah mereka sendiri yang tadi saya sudah ceritakan. Di pasal 32 ayat 4 dikatakan begini, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dan dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu, tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini menarik Bapak Ibu, saya mau berhenti sebentar di sini. Seringkali yang kita lakukan sebenarnya sama, cuma caranya kita enggak buat Allah dengan patung, dengan tangan kita sendiri. Kita itu pengen versi Tuhan yang gampang untuk kita kontrol. Ayo jujur dengan saya. Kita itu sering pengen buat versi Allah yang maunya sejalan dengan pemikiran kita. Kita enggak bisa terima kalau tiba-tiba kita berdoa untuk hal lain, malah kemalangan yang semakin terjadi di kita. Keinginan kita harus tercapai dengan pemikiran kita. Itu yang bangsa Israel lakukan. Makanya mereka membuat Allah versi mereka sendiri. Di Keluaran 32 ayat 10. Oleh sebab itu, ya ini kata-kata Allah waktu itu ya, biarkan aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Allah marah sekali dengan apa yang bangsa Israel lakukan hari itu. Jelas dia marah. Jadi waktu kita masuk ke Keluaran 33 tadi, kita sadar bahwa apa yang Allah bicarakan kepada Musa, itu Allah yang menurut saya, Allah yang baik, karena dia tidak mau amarahnya keluar kepada bangsa Israel, sehingga tidak apa-apa, let go, pergi. Tapi aku tidak menyertai engkau. Tidak apa-apa, bisnismu tak buat berhasil, tapi aku tidak menyertai engkau. Tidak apa-apa, doamu tak jawab. Tidak apa-apa, restoranmu, usahamu, bisnismu, penyakitmu, aku sembuhkan. Tapi Allah, Yesus Tuhan tidak menyertai engkau. Itu yang dia bilang kepada bangsa Israel. Aku menggenapi janjiku. Janjiku berjalan, berkatku terjadi. Mujizat masih dinyatakan. Tapi Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Pak Bu, ini ucapan yang membuat saya sangat tertampar. Iman-iman yang ada di gereja ini, apakah iman-iman yang seperti ini? Atau bahkan dalam saat kita mengalami hal yang kita tidak bisa mengerti sekalipun, kita bisa bilang seperti yang Musa bilang. Tuhan, sekalipun aku ada di padang gurun, asal bersama-sama dengan Engkau, aku tidak apa-apa. Aku bisa nikmati Engkau kok. Loh, mungkin sebagian orang, termasuk saya waktu mikir-mikir ini, ya apa ya Musa ini ya, pikirannya ya. Tapi kita sadar betul bahwa Musa menerima sukacita yang tidak bisa lagi digantikan dengan kenikmatan dunia. Tidak bisa. Apa yang Musa ingin nih, selain Musa ingin ada bersama dengan Tuhan. Dan saya rindu, hari-hari ini kita juga punya hati seperti Musa. Hati yang mau berjalan bersama Tuhan seumur hidup kita, meskipun padang gurun sekalipun yang harus kita lewati. Kita harus berhenti sebentar Bapak Ibu, kita lihat posisi Israel. Secara kasat mata mereka tidak kehilangan sesuatu apapun. Mereka hidup, mereka masuk tanah perjanjian. Mereka akan terus diberkati dan mereka akan terus berhasil. Tapi dia tidak ada bersama mereka.
Tuhan tidak ada bersama dengan mereka. Inikah yang kita rindukan? Kita tidak mau replikanya Tuhan. Kita tidak mau ibadah tanpa hadirat Tuhan. Padang gurun itu bukan realita yang indah. Tapi Musa memilih untuk hidup begitu, hidup dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ya Pak Bu, kenapa kok bisa Musa bilang seperti itu? Musa itu bilangnya loh, sebagai, kok enak ya ngomong sama Allah kalau kita perhatikan ya. Karena Musa itu punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Seakan-akan bisa negosiasi. Apakah kita hari-hari ini juga punya hubungan yang seperti itu? Kita menjadikan Allah dan Tuhan kita sebagai sahabat. Musa melakukan itu. Jadi dia waktu datang ke Tuhan, dia bisa bernegosiasi, Tuhan, jangan pernah tinggalkan aku. Karena hanya Tuhan yang aku cintai dan aku rindukan. Orang yang mengalami Tuhan, Pak Bu, orang yang tidak pengen itu selesai dan tergantikan dengan apapun. Orang yang mengalami Tuhan, dia akan merasa cukup. Itu pertanyaan juga buat kita. Apakah kita sering merasa cukup walaupun kita tidak dalam hidup dalam Tuhan? Apakah kita bisa terus berjalan walaupun sebenarnya kita tidak benar-benar berjalan dengan Tuhan? Apakah kita tetap melayani, tapi sebenarnya dalam hati kita tidak melayani lagi untuk Tuhan? Maka dari itu, omongan Bapak Gembala, apa yang Bapak Gembala sampaikan minggu lalu itu nancep di hati saya. Dan Tuhan titipkan ini. Ayo gereja Tuhan, ini warning, sekali lagi ini himbauan yang sangat kuat untuk bukan hanya untuk gereja kita, untuk semua gereja Tuhan. Jangan lagi jadikan iman jemaat sebagai iman yang landasannya hanya mujizat. Kau ngalami mujizat, Bapak Ibu ngalami mujizat, tapi Bapak Ibu tidak ngalami Tuhan. Percuma. Justru seringkali loh, bukan saya ingin kita menderita ya, tapi seringkali dalam penderitaan loh, sebenarnya kita paling sungguh-sungguh bisa ngalami Tuhan. Benar enggak? Kalau enggak saya doakan ada penderitaan terjadi. Tapi benar. Waktu saya bergumul luar biasa tentang apa yang terjadi di mata saya. Dokter bilang ini enggak lama buta yang sebelah kanan. Loh, rasanya Tuhan dekat langsung. Tuhan, sekali ngomong Tuhan nangis. Dekat sekali dengan Tuhan. Tapi Pak Bu sadar, Tuhan ingin kita ngalami apapun. Bahkan situasinya waktu Israel ngalami terima janji. Waktu kita dalam bahagiaan pun kita bisa ngalami Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan hanya fase kita tidak enak. Makanya Musa bilang, sekalipun aku di padang gurun Tuhan, aku akan mau tetap bersama dengan Engkau. Apa yang Bapak Ibu alami hari ini? Sakit penyakit? Doa apa yang mungkin tidak dijawab? Berani Bapak Ibu bilang begitu. Bapak Gembala seringkali berdoa, Tuhan, saya tahu sendiri, beliau sering cerita ke saya, atau saat kami doa bersama, Tuhan, sekalipun belum ada jemaat yang Tuhan percayakan jumlahnya luar biasa banyak, tapi tetap hadirat Tuhan yang aku rindukan. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Makanya seringkali juga itu yang mempengaruhi cara saya menyembah Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir. Dan itu lebih dari cukup. Itu lebih dari cukup. Saya teringat Bapak Ibu, minggu lalu saya mau cerita sedikit. Ada salah satu gereja di luar negeri yang saya enggak mau sebut nama merek gerejanya ya Bapak Ibu. Tapi memberkati saya sekali. Gerejanya sudah besar sekali. Mungkin di negara itu gereja yang paling besar lah. Saya mengikuti dari streaming, mereka punya beberapa kali kebaktian. Yang buat saya tertarik itu adalah mereka ada di tengah minggu, ibadahnya persis seperti kalau kita diketuai sama Tante Nani ya. Ibadah, doa dan penyembahan. Bapak Ibu tahu,
Waktu itu pastornya bilang, ayo kita 30 menit berdoa, bersyafaat, berbahasa roh, berkata-kata kepada Tuhan tentang negara kita, tentang orang-orang yang lama tidak datang ke gereja. Pak Bu, 30 menit loh mereka menyembah Tuhan dengan sungguh. Kita kan 5 menit, waduh, garuk-garuk udah bosen ya. Mereka 30 menit. Bukan gereja yang kecil, gereja yang sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. 30 menit mereka mau di hadirat Tuhan. Di ibadah raya minggunya, mereka sepakat kumpulkan nama-nama orang yang dulu pernah datang beribadah bersama dengan mereka. Waktu beberapa tahun, setahun, 2 tahun dikumpulkan, ada setumpuk nama yang belum pernah hadir lagi atau memutuskan mungkin mundur dari Tuhan. Mereka doa itu sama-sama. Kalau di pikiran saya, gereja mereka besar. Banyak orang baru yang pasti mau datang kan ke gereja besar kan, gereja yang fasilitasnya sudah nyaman. Tapi mereka masih merindu untuk ada jiwa-jiwa yang kembali lagi. Jiwa-jiwa yang sudah bersama-sama dengan mereka kembali lagi bersama-sama beribadah menyembah Tuhan. Saya merenung begini, Tuhan, kalau Tuhan titipkan itu ke gereja yang Tuhan sudah pakai luar biasa, izinkan Tuhan titipkan itu hati seperti itu juga ke kami-kami yang Tuhan izinkan merintis gereja ini. Loh, kalau dipikir sama logika, mereka tidak perlu begituan kalau tujuannya bukan untuk Tuhan. Tapi mereka sungguh-sungguh menyembah, cari Tuhan. Mereka tidak mau ada satu orang pun yang keluar dari Tuhan. Hari-hari ini, saya rindu gereja kita juga punya hati yang sama. Jangan sampai kita kelihatan ada saudara, orang tua kita, teman-teman kita yang sudah mundur. Kok tidak pernah kelihatan, minggu pertama tidak kelihatan, minggu kedua tidak kelihatan. Akhirnya kita cuek-cuek saja, oh ya wis lah dia mundur dari Tuhan. Hati yang mereka punya, mereka rindu setengah mati. Bukan semakin memperbesar gereja mereka rindu. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan kembali kepada Tuhan. Mereka sebut, masing-masing disuruh menyebutkan namanya secara spesifik. Siapa yang untuk mereka doakan untuk biar kembali kepada Tuhan. Itu luar biasa Pak Bu. Saya mau bilang pagi hari ini, hadirat Tuhan itu sebenarnya adalah sumber doa kita. Jadi dari tadi yang saya sampaikan tentang Musa, kalau kita sadar, Musa enggak pernah bilang dia enggak mau terima janji Tuhan. Tapi dia sadar betul bahwa yang bisa menjawab doa atau sumber dari kuasa doa itu hanya Allah sendiri. Yohanes 15 ayat 7 berkata demikian. Ayat yang sering kali kita baca. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan kalimat di awal Bapak Ibu, ada kata-kata tinggal yang sering kali kita lewatkan. Kita cuma mengamini bagian mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kita semua pasti akan menerimanya. Itu aja yang kita amini. Padahal waktu kita baca ini secara komplit ada posisi yang seharusnya menentukan. Posisi mau tinggal enggak sama Tuhan. Tinggal sama Tuhan. Berarti satu hati sama Tuhan. Nah, yang kita harus cari tahu, Pak Bu, apakah hari ini kita mau tinggal sama Tuhan? Karena kedewasaan rohani kita, itu kalau boleh dikasih tahapan, ada beberapa tahapan. Yang pertama biasanya waktu kalau kita awal-awal ikut Tuhan, kita itu bisa nyembah Tuhan kalau ada musik yang mendukung. Kalau ada suasana yang dibangun, baru kita bisa merasa ada Tuhan. Baru kita bisa menyembah Tuhan. Tapi
orang yang mulai stepnya naik, mulai merasa bisa lebih rohani adalah waktu mereka tidak terikat dengan suasana. Tidak terikat lagi dengan suasana. Jadi sesekali kita bisa merasa Tuhan walaupun keadaannya tidak mendukung. Walaupun nyanyiannya bukan yang kita harapkan di ibadah raya. Atau yang ketiga, sekalipun dalam kesedihan, dalam keheningan, kesendirian, kita bisa intim dengan Tuhan. Makanya saya seringkali bilang, penyembahan itu tugas masing-masing pribadi. WL yang ada di depan ini tugasnya ngelit, tapi tidak bisa memastikan Bapak Ibu secara pribadi bertemu dengan Tuhan. Setiap kita punya panggilan yang sama. Saya kapanan berapa bulan yang lalu pernah sharing ke Penta dan Reni. Waktu kita pujian penyembahan ya, yang di tengah-tengah kita itu loh Tuhan yang hadir. Kalau Bapak Ibu bisa membayangkan, Tuhan yang hadir. Jadi tugasnya kita ada satu komando di depan, angkat tangan karena Tuhan hadir, angkat tangan. Yang hadir, yang disenangkan itu Tuhan. Jadi kita sama-sama choir sebenarnya, nyanyi untuk Tuhan. Lah, kalau kita sadar betul waktu kita pujian penyembahan ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dia tahu, dia tersenyum untuk permainan musik yang Mas Dani, Theo, Penta lakukan. Ada Tuhan tersenyum waktu Mbak Dina nangis di depan sini. Ada jemaat-jemaat yang angkat tangan. Kan itu indah ya. Itu indah sekali. Makanya kita harus belajar betul Bapak Ibu. Apakah kita hari-hari ini bisa merasakan Tuhan hanya sekedar lewat mood yang kita bangun? Atau kita sadar bahwa sebenarnya yang terpenting itu hadirat Tuhan dan itu cukup. Mau ada musik yang indah atau sekedar tepuk tangan. Bahkan tidak ada musik sekalipun kita nyanyi, dalam hati pun benar kita bisa ngerasakan Tuhan. Duh, kalau itu yang terjadi, kita menghadapi apapun itu sukacitanya luar biasa loh. Menghadapi sesuatu yang nggak ngenakkan hari-hari kan tidak ada yang pasti. Kita sudah planning dengan baik, besok mau ngapain. Siapa yang berharap kecelakaan terjadi? Siapa yang berharap sakit penyakit terjadi? Wong kita sudah jaga makanan kok. Kita sudah jaga kesehatan. Siapa yang berharap bencana terjadi? Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang baru saja mengalami bencana begitu. Tidak ada yang berharap. Tapi mereka waktu bisa ngalami Tuhan, kita waktu bisa ngalami Tuhan. Bahkan dalam penderitaan pun, waktu dalam keadaan yang kita tidak mengerti sekalipun, kita ngomong thank you Jesus, itu punya power yang luar biasa. Pak Bu, kita belajar bahwa hari ini, apa yang kita lakukan, tidak lagi untuk diri kita sendiri. Kita meminta bukan untuk kepentingan kita, diri kita sendiri. Kita mulai meminta hatinya Tuhan untuk setiap kita. Dan percayalah, ketika kita ada di titik itu, doa kita itu jadi doa yang punya kuasa. Kuasa bukan untuk hanya meminta, kuasa yang memampukan kita untuk tetap bertahan bersama dengan Tuhan. Bertahan Bapak Ibu. Bertahan, setia pada Tuhan. Bukan hal yang gampang. Kita setia ibadah aja sulit kok. Setia kepada Tuhan jauh lebih besar dari itu. Kata-kata yang harus kita selidiki hari ini, kita renungkan hari ini. Apakah kita sudah setia dan bertahan bersama Tuhan? Kita itu sebenarnya kadang-kadang tidak kekurangan doa kok. Saya selidiki juga kita itu tidak kurang, mungkin bukan kurang ibadahnya. Bapak Ibu ada beberapa orang yang mencintai setengah mati beribadah. Tapi apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Itu yang paling penting. Haleluya. Karena sesuatu yang berharga bagi kita, itu adalah waktu kita bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa.
Bapak Ibu, ini janji Tuhan kepada kita. Ada sukacita yang berlimpah-limpah dan ada nikmat senantiasa. Apapun kondisinya, ini bukan tentang hanya berkat, bukan tentang hanya jawaban doa. Ini waktu kita ada di hadirat Tuhan. Artinya ada sesuatu yang dalam hadirat Tuhan, ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan dalam hadirat Tuhan. Dan waktu kita merasakan itu, hidup kita tidak pernah jadi sama lagi, Pak Bu. Filipi 3 ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Wow, luar biasa kata-kata ini. Semuanya dianggap sampah. Karena yang terutama pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih mulia dari semuanya. Lebih mulia dari semuanya. Bahkan kalau kita lihat dalam hidup sehari-hari, saya tidak jarang loh dengar ada beberapa orang yang hidupnya sudah dipulihkan ya. Teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal mungkin. Dulunya mereka gimana, sekarang mereka pekerjaannya dibuat berhasil, penghasilannya cukup, mereka punya koneksi peluang yang bagus. Tapi tidak jarang juga orang-orang yang kita rasa hidupnya sudah lebih hebat, mereka ngakui mereka hidup dalam kekosongan. Loh, ayat ini loh bilang, kalau kita kenal Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lebih bahagia, tidak ada yang lebih mulia. Dan akhirnya kita melihat semuanya itu loh sampah. Semuanya itu loh bukan hal yang bisa dibanggakan. Lah, kita hari-hari ini kok masih seneng bermegah atas apa yang kita miliki. Kalau orang-orang yang suka guyonan sesama gitu ya, alah, so gini ndak sepiro yang megaya gitu. Loh, itu kita loh. Itu saya loh. Saya enggak munafik. Kalau kita pinternya sedikit kita ngerasa paling pinter. Kalau kita bisa main sesuatu, main musik sedikit, kita merasa paling pinter. Kalau kita bisa nyembah paling hebat, kita merasa paling dekat sama Tuhan. Padahal yang terutama itu loh, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Ada satu kesaksian sederhana yang mungkin kita juga sering dengar. Ada seorang pria yang dulu mungkin tidak tertarik hidup sama Tuhan. Hidupnya biasa-biasa, mungkin sukses, mungkin berhasil. Tapi waktu hidup dalam Tuhan, mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hidupnya tidak sama lagi. Dan mungkin itu Bapak Ibu, saudara yang ada di sini. Saya harap hidup yang seperti itu, hidup yang tidak pernah berubah dari kita. Ada satu kisah Bapak Ibu, kisah terakhir yang mau saya sampaikan. Ada orang bernama Hudson Taylor ya. Dia itu seorang misionaris yang melayani di China. Kalau kita tahu negara China kan bukan negara yang gampang untuk dimasuki kekristenan ya. Di sana dia berjuangnya setengah mati, tantangannya besar. Saya berusaha cari tahu waktu saya baca ini, tantangannya apa gitu ya. Karena kan mungkin kalau di kita bayangannya mungkin pelayanannya sembunyi-sembunyi di bawah tanah gitu. Apalagi sih yang lebih ekstrim dari itu. Dia ternyata hidup dalam kesederhanaan. Pakaiannya, makanannya, cara hidupnya, enggak seperti kita. Kalau kita habis ibadah gini, kita makan, kita pulang, kita happy. Hudson Taylor ini enggak punya pelayanan yang terjadwal doang. Dia pelayanannya cari orang-orang yang mau dimenangkan. Jadi bukan hanya Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu seperti kita. Pelayanannya sehari-hari. Apa yang mengenaskan Pak Bu? Dia kehilangan keluarganya dalam pelayanan. Istri anaknya kehilangan. Dia kehilangan itu. Dia tidak punya makanan. Sejarah mencatat dia juga bahkan kadang-kadang terpaksa harus makan nasi, itu pun kalau ada, nasi kosong. Jadi mungkin cerita nasi dan garam itu terjadi karena orang ini. Itu yang dilihat. Jadi berbeda dengan orang-orang yang melihat bahwa kalau hamba Tuhan pasti hidupnya diberkati.
orang ini enggak diberkati secara kasat mata. Tapi dia memutuskan untuk terus bertahan. Dia menulis sesuatu yang sangat dalam menurut saya, Pak Bu. Kata-katanya seperti ini. Saya tidak pernah merasa kekurangan karena hadirat Tuhan cukup buat saya. Nggak masuk di akal. Tapi dia ngatakan begitu. Dia nggak merasa kekurangan. Loh, realitanya dia kekurangan luar biasa. Dia merasa enggak kekurangan. Jadi kalau kita ajak debat hari ini ya, kamu itu kekurangan luar biasa. Dia jawab, enggak, aku itu enggak kekurangan. Loh, pakaianmu itu loh. Akeh nodane sudah. Enggak, aku cukup sama ini. Enggak apa-apa, aku bisa melayani Tuhan. Ini yang hati yang dia punya. Karena hadirat Tuhan cukup buat dia. Di sini kita mulai lihat sesuatu yang tetap kuat dalam kekurangan orang-orang seperti ini, orang-orang yang hidup dalam tekanan, hidup dalam kesederhanaan. Mereka benar-benar nemui bahwa siapa yang ada di dalam dia lebih penting daripada apa yang dia punya kelihatannya secara jasmani. Pak Bu, kalau kita jujur hari ini datang kepada Tuhan, kita itu seringkali, saya tutup dengan ini ya Pak Bu ya, seringkali kita itu bukan jarang doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Kalau kita mau jujur, bahkan terlalu banyak doa kita yang sudah dijawab sama Tuhan. Coba selidiki. Mungkin doa itu bukan doa yang spesifik. Doa-doa yang Tuhan berkati ini, berkati itu. Tuhan loh seringkali sudah jawab doa itu. Tapi kan kita seringkali konsentrasi sama hal yang belum terjawab doang kan. Kalau sudah dijawab kita lupakan. Tapi kalau kita mau jujur sekali lagi, kita itu seringkali sudah dijawab doanya oleh Tuhan. Tapi Pak Bu, karena ini juga jadi bahaya buat kita. Karena sebenarnya saya kembali ke awal tadi. Waktu kita terlalu sering mendapat jawaban doa ke Tuhan, kita itu datang ke Tuhan bukan untuk mencari Tuhannya, kita itu cari berkatnya. Kita anggap nafas besok itu aku hidup itu ya memang pantas, gitu loh, kesannya gitu. Kalau minggu depan aku masih bisa melayani itu ya memang pantas aku dijadwal Olive kok pelayanan. Kalau besok 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi saya pelayanan di sini, ya pantas Pak Gembala jadwal saya pelayanan kok. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu ada ibadah itu ya pantas Bapak Gembala Belani datang dari Pasuruan ke Surabaya untuk pelayanan kok. Sederhana. Kita take it for granted. Menerima itu sia-sia, cuma-cuma. Pantas sih. Kalau minggu depan saya dipercaya jadi pembawa firman Tuhan di CG, 2 minggu lagi ya, karena minggu depan kita merayakan Jumat Agung. Pantes sih. Saya pinter ngomong. Kalau minggu depan saya disuruh bawa konsumsi, pantes wong masakannya saya enak setengah mati kok. Ditunggu-tunggu kok. Duh. Ini loh Pak Bu. Ini loh bahayanya kita. Seringkali doa kita itu sudah dijawab. Tapi benar tak kita punya hati seperti Musa? Tuhan, dalam padang gurun sekalipun, asal Engkau bersama-sama dengan aku, cukup. Tuhan, sekalipun hari ini jawaban doa yang ini Tuhan belum jawab, tidak apa-apa, asal Tuhan bersama-sama dengan aku, cukup. Saya rindu gereja di tempat ini jadi orang yang kita punya hati yang seperti itu. Jangan cuma nyaman dengan relasi, koneksi yang kita punya, Pak Bu. Jangan nyaman dengan apa yang orang tua kita sudah berikan atau akan kita berikan, akan diberikan kepada kita. Jangan nyaman dengan staf, karyawan yang Anda punya. Bahkan jangan terlalu nyaman dengan hubungan yang Anda miliki, suami, istri, anak. Atau asuransi mungkin yang Anda miliki. Tidak apa-apa, tenang. Masa depan saya aman kok, saya punya asuransi. Tidak.
kita hanya boleh tenang saat ada Yesus bersama dengan kita. Kedewasaan rohani bukan terlihat dari apa yang kita terima dari Tuhan, tapi bahkan dari apa yang Tuhan tolak. Saat kita benar-benar tahu kita ada dalam hadirat Tuhan. Saya ajak WL pemain musik kita kembali lagi. Pak Bu, hari ini saya sengaja, Tuhan juga bilang ke saya untuk membawakan ini sederhana sekali. Saya rasa sederhana. Tapi saya aku ini tidak gampang untuk kita lakukan. Mencintai Tuhan lebih dari mencintai berkat-Nya. Itu ya hati yang harus kita punya hari ini. Kembali kepada Tuhan. Sebab doa kita tidak jadi doa yang punya kuasa kalau kita nggak tinggal dalam hadirat-Nya. Doa kita bukan jadi doa yang punya kuasa. Doa kita bukan jadi doa yang dijawab dengan cara yang hebat kalau nggak ada perubahan dalam hati kita. Yang terlebih penting itu saat kita terima Yesus. Saat kita bisa ngalami Yesus. Saat kita bisa ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Even engkau dan saya cuma berkata, haleluya, haleluya, haleluya. Itu mengalir dengan lembut. Menyejukkan hati. Dan merubah hidup. Bahkan kadang-kadang kalau kita sekedar berbahasa roh tanpa ada kuasa Pak Bu, percuma. Tapi saat kau sekedar menangis, memohon kepada Tuhan, justru di titik itu engkau bisa mengalami Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama, nyanyikan pujian tadi, kemurahan-Mu lebih dari itu. Biarkan kami selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Memiliki hati yang selalu melekat dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah melepaskan genggaman tangan-Mu pada kami Tuhan. Tuhan, kami ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kami ingin Tuhan mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, Engkau segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih atas jamahan-Mu hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus, ikat jemaat GPT Hope ini dengan kasih-Mu. Biarkan jemaat di tempat ini terus bertumbuh dalam Kau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, siapapun yang Kau jamah pasti ada mujizat Tuhan. Di saat Engkau hadir, maka semua akan Kau ubah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada siang hari ini. WL, singer, musik, multimedia, konsumsi, dan siapapun yang terlibat dalam ibadah raya kedua ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, dan apapun yang dikerjakan kiranya Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir, baik onsite maupun online Tuhan. Kami datang membawa pergumulan, persoalan masing-masing. Di saat kami meletakkan beban itu, masalah itu di kaki-Mu Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan, Engkau akan menolong dan menjamah kami. Engkau akan membantu kami. Dan kami sangat percaya Tuhan, di saat Engkau hadir di dalam pergumulan kami, maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Engkau sanggup Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja ini Tuhan. Biarkan Engkau menjadi center, pusat dari segala kegiatan apapun di gereja ini. Engkau yang berotoritas Tuhan atas gereja ini. Gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah hamba-Hamba-Mu yang setia, yang taat, yang mau dengar-dengaran akan perintah-Mu Tuhan.
Dan kami yakin dan percaya, apapun yang kami kerjakan melalui gereja ini Tuhan, semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan berhasil. Dan kami sangat percaya Tuhan, janji yang Kau berikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.